semua saudara sebangsa dan setanah air, ciptakan rasa aman, damai dan tentram. Sayangi pasanganmu, cintai keluargamu. Jangan ada kekejaman di dalam rumah tangga. Wahai semua saudara sebangsa dan setanah air, ciptakan rasa aman, damai dan tentram. Sayangi pasanganmu, cintai keluargamu. Jangan ada kekejaman di dalam rumah tangga. Ingat kekerasan dalam rumah tangga bisa diperkarakan, dipidanakan. Maka dari itu ayo lakukan pencegahan serta kekerasan di dalam rumah tangga, serta kekerasan terhadap anak-anak. Ayo lakukan pencegahan KDRT. Penanganan dan penghapusan harus ditegakkan. Angkat tangannya di atas. Wahai semua saudara sebangsa dan setanah air, ciptakan rasa aman, damai dan tentram. Sayangi pasanganmu, cintai keluargamu. Jangan ada kekejaman di dalam rumah tangga. Ingat kekerasan dalam rumah tangga bisa diperkarakan, dipidanakan. Maka dari itu ayo lakukan pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak. Ayo lakukan pencegahan KDRT. Penanganan dan penghapusan harus ditegakkan. Bersama kita bisa. KDRT no no no. Keluarga bahagia. Yes yes yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, di sini kami tim penggerak PKK Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara akan melakukan simulasi PKDRT dengan topik penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, sebelum acara simulasi kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Sapriani sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Ibu Awirpi Mahdalena sebagai narasumber, dan sebelah kiri saya Ibu Liliani sebagai notulen. Dan sebagai pemain pertama Ibu Sahreni Hasibuan, pemain kedua Ibu Maisaroh, pemain ketiga Ibu Wahyulinda Sitorus,
Dan pemain keempat, Bapak Zulkarnain Hasibuan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baiklah acara simulasi PKDRT kita mulai, dan dimulai dari pemain pertama. Kepada pemain pertama kami persilahkan untuk mengambil nomor. Pemain pertama mengambil nomor 11 dan kami persilahkan untuk mengambil materi dengan nomor 11. Kepada pemain pertama, kita mulai dengan menggunakan alat penggerak. Kita mulai dari start. Bapak Ibu, kita hitung bersama-sama menuju angka 11. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, kita ambil materi dengan nomor 11. Pak Samin dan istrinya sudah lama pisah ranjang dan jarang berkomunikasi. Pasalnya, istrinya mempunyai penghasilan lebih besar. Dia kesal pada suaminya menganggur dan malas. Apakah benar tindakan Ibu Samin? Kepada pemain pertama untuk memberi jawabannya. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Menurut saya, Ibu Samin harus menghormati dan menghargai suaminya. Dan tindakan Bapak Samin tidaklah benar. Harusnya Pak Samin menafkahi istrinya lahir dan batin. Terima kasih. Kepada pemain yang lain, ada yang memberi tanggapan? Pemain pertama ada tanggapan? Kepada penonton, ada yang ingin memberi tanggapan? Ada. Oke, kepada penonton kami persilahkan. Sebagai kepala rumah tangga itu dalam satu rumah tangga itu yang kita sama-sama mengetahui itulah suami. Jika seperti yang disampaikan tadi, umpamanya si istri kira-kira yang sebagai yang menghidupi keluarga tadi, andai kata pun demikian, sebagai seorang istri itu tidak boleh memandang miris terhadap suami. Apapun ceritanya, si suami itu adalah kepala rumah tangga kita yang patut dihargai di dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu juga di dalam suatu kehidupan rumah tangga harus bisa saling sama-sama berpikir, karena di dalam suatu rumah tangga itu sebagai apapun ceritanya, si suami itu adalah kepala rumah tangga dan wajib menafkahi keluarganya, baik itu lahir dan batin. Saya kira demikian. Lagi tanggapan yang lainnya? Oke. Untuk pertanyaan materi nomor 11 kita kembalikan kepada Ibu narasumber. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai narasumber akan mencoba sedikit memperjelas dari pertanyaan dari pemain satu tadi. Ketika seseorang atau pasangan sudah memutuskan untuk memasuki gerbang rumah tangga, otomatis diikuti dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah lahir dan batin, dan kewajiban suami menjadi hak seorang istri. Para edra modern, khususnya Indonesia, wanita mendapat akses penuh dalam pendidikan dan pekerjaan, di mana dalam arti luasnya wanita karir sudah sangat akrab di telinga kita masing-masing. Pada saat menjemput takdir menikah, hak seorang wanita dibatasi oleh hak lelaki yang menjadi suaminya. Tuntutan bekerja tidak lagi menjadi wajib bagi seorang wanita, karena seorang laki-laki atau suami
mengambil tanggung jawab selepas akad itu terucap. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya simulasi kita lanjutkan dengan pemain kedua. Kepada pemain kedua kami persilakan untuk mengambil nomor. Pemain kedua mengambil nomor 6. Kita mulai dengan alat penggerak dari start, sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain ke-6 mendapat sanksi. Kita coba untuk mengambil kartu sanksi. Kartu sanksi membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4. Pemain kedua kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain kedua. Kita lanjutkan kepada pemain ketiga. Pemain ketiga kami persilakan untuk mengambil nomor. Pemain ketiga mencabut nomor 7. Kita hitung mulai dari start bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan kepada pemain ketiga untuk mencabut materi dengan nomor 7. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Apakah menyakiti hati anggota keluarga itu merupakan KDRT? Kepada pemain ketiga, berikan jawabannya. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Menurut saya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu seperti kekerasan fisik, tidak memberi nafkah kepada istri, dan itu saja. Apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Menurut saya iya, karena menyakiti hati itu sesuatu yang menyakitkan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain ketiga atas jawabannya. Kepada pemain yang lain, ada yang ingin memberi tanggapan? Kepada penonton, ada yang ingin beri tanggapan? Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Jawabannya iya. Setuju. Oke. Terima kasih. Baiklah, simulasi kita lanjutkan dengan pemain yang keempat. Maaf, untuk materi yang nomor 7 kita kembalikan kepada Ibu narasumber. Baiklah, di sini kita sedikit mencoba menambahkan atau menjelaskan dari bentuk-bentuk kekerasan dari rumah tangga. Bentuk dari kekerasan rumah tangga itu sendiri ada yang berbentuk kekerasan fisik, ada yang berbentuk kekerasan seksual, ada penelantaran dalam rumah tangga, dan ada berbentuk kekerasan psikologis. Biasanya kalau psikologis ini kita jarang nampak ya Bapak Ibu, biasanya itu batin yang lebih tersiksa itu biasanya. Kadang nggak berani mengucapkan, tetapi dia merasa kayak takut ya, aduh gimana ya gitu. Ini biasanya psikologis ini lebih sering terjadi kepada wanita-wanita ini biasanya Ibu. Iya. Baru yang selanjutnya ekonomi. Kalau ekonomi, saya rasa Bapak Ibu udah sama tahu semua ya kan Bu. Kalau untuk menyakiti hati keluarga merupakan KDRT, menyakiti anggota keluarga merupakan KDRT, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang terjadi di antara pasangan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Karena KDRT mendapat pengampunan kondisi fisik dan psikologis korbannya.
seperti rasa takut, bersalah, atau rasa malu untuk mengikuti bahkan mengancam korban itu sendiri. Baiklah, itu sedikit pencerahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Dan acara simulasi PKDRT kita lanjutkan dengan pemain keempat. Kepada pemain keempat kami persilakan untuk mengambil nomor. Pemain keempat mengambil nomor 5. Kita mulai dengan alat penggerak. Kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Persilakan untuk mengambil materi yang nomor 5. Menurut Bapak Ibu, apakah perlu masyarakat luas memahami undang-undang PKDRT tersebut? Kepada pemain kelima untuk memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Ibu moderator. Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya, undang-undang PKDRT itu sangat perlu diketahui masyarakat. Sebab karena dengan mengetahui undang-undang PKDRT tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, masyarakat dapat melindungi diri dari kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih. Kepada pemain yang lain ingin memberi tanggapan? Pas? Pada penonton? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan jawaban dari pemain keempat tadi. Masyarakat perlu mengetahui undang-undang tentang PKDRT itu gunanya agar mereka memahami sanksi-sanksi yang bisa dilakukan atau dilakukan yang berwajib kepada seseorang yang melakukannya, dan ada rasa takut terhadap masyarakat tersebut agar tidak melakukan PKDRT. Terima kasih. Terima kasih kepada penonton yang telah memberi tanggapan. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Untuk materi yang nomor 5 kita kembalikan kepada Ibu narasumber. Baiklah, di sini kita tidak panjang lebar, hanya menambahkan sedikit yang disampaikan Ibu penonton tadi. Itu sudah benar sekali. Di mana masyarakat luas perlu memahami undang-undang PKDRT, mengingat kasus-kasus PKDRT sekarang cukup banyak di sekitar kita, di mana kasus-kasus itu dan masyarakatnya pun banyak yang belum berani mengadu, belum berani, rata-rata mereka menganggap kasus KDRT ini seperti kasus biasa dan enggak, terus itu tekanan batin dari suaminya pun juga masing-masing biasanya. Hak itu sendiri pun sebagai acuan untuk masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan dari KDRT itu sendiri. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Dengan telah berakhir pemain kita dari pemain pertama dan keempat, untuk mengambil kesimpulannya kita serahkan kepada Ibu Notulen. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator karena telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari simulasi PKDRT Desa Kelapa Sebatang hari dan tanggal Jumat 19 November 2021. Kesimpulan yang pertama yaitu tentang istri yang pisah ranjang dengan suaminya karena penghasilan istrinya lebih besar daripada suaminya. Sebaiknya di dalam rumah tangga keluarga harus saling menghargai dan menghormati karena rezeki itu milik keluarga dan harus disyukuri. Dan pertanyaan yang kedua yaitu membacakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, dan D. Penelantaran rumah tangga. Masuklah kita ke kesimpulan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.
psikologis dan ekonomi, dan menyakiti hati keluarga merupakan sikap KDRT. Masuklah kita ke kesimpulan yang terakhir, yaitu masyarakat luas sangat perlu dalam memahami undang-undang PKDRT, karena hal itu untuk sebagai acuan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan KDRT. Baiklah, cukup sekian kesimpulan dari simulasi PKDRT ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Netulen yang telah menyampaikan kesimpulan dari acara simulasi kita pada hari ini. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan yang disampaikan Ibu Netulen tadi, maka berakhirlah acara simulasi PKDRT kita pada hari ini. Semoga dengan acara simulasi ini kita semua mendapat manfaat, khususnya dan umumnya kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.